Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, juga dosen pengampu pada mata kuliah riset operasional. Kali ini kami kelompok dari riset operasional akan membawakan tentang studi kasus 5W+1H yang berjudul tentang metode penugasan. Next. Adapun kami itu dari kelompok 4, yaitu yang terdiri dari Akmal Arbani, Aldi Afrizal Setiawan, Arsya Nur Fadila, Debbie Anggraini, Georgius Leong, Justin Megi, saya sendiri, Melanie Putri, Melati Miftahul Jannah, Nadila Dwi Parunia, dan Sinta Tamira. Next. Yang pertama ada metode penugasan Watt. Metode penugasan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam bidang riset operasional untuk memecahkan masalah penugasan dengan efisien. Metode ini dilakukan dengan mengalokasikan tugas atau pekerjaan pada sejumlah sumber daya yang tersedia. Jadi, metode penugasan atau assignment method merupakan suatu bentuk khusus dari linear programming yang digunakan untuk mencari penugasan yang paling efisien untuk menentukan suatu pekerjaan sebaiknya dikerjakan dengan mesin yang mana sedemikian sehingga biaya total minimum. Selanjutnya, tujuan metode penugasan. Menurut Warkanis dan Merlius Hamadi, metode penugasan bertujuan untuk membina rasa tanggung jawab yang dibebankan kepada peserta didik melalui laporan, baik itu secara tertulis ataupun lisan, seperti membuat ringkasan, menyerahkan hasil kerja, dan lain-lain. Peserta didik mampu menemukan sendiri informasi yang akan diperlukan dan mempunyai sikap menghargai dalam menjalin kerjasama terhadap hasil kerja orang lain. Dengan demikian, metode penugasan ini akan memperluas dan memperkaya pengetahuan peserta didik serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab dari diri peserta didik mengenai tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Selanjutnya ada metode penugasan. Metode penugasan biasanya dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau manajer yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu ada manajer, Departemen Sumber Daya Manusia, karyawan, manajemen eksekutif, dan sistem manajemen tugas atau perangkat HR. Adapun metode penugasan WEN. Metode penugasan dilakukan dalam beberapa tahap berbeda selama siklus manajemen sumber daya manusia dan perencanaan nasional. Berikut ini merupakan waktu-waktu di mana metode penugasan biasanya dilaksanakan. Yang pertama, perencanaan strategi, kedua, identifikasi kebutuhan, ketiga, pengrekrutan dan seleksi, empat, rotasi pekerjaan, kelima, reorganisasi perusahaan, keenam, evaluasi kinerja, ketujuh, pengelolaan proyek, kedelapan, pemenuhan kebutuhan mendesak. Baik, selanjutnya metode penugasan. Metode penugasan dalam riset operasi dapat diterapkan di berbagai industri dan sektor, seperti manufaktur, logistik, pelayanan kesehatan, dan lainnya, tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan atau organisasi. Ada metode penugasan Y. Karena teori penugasan atau konsep penugasan muncul karena kebutuhan untuk mengatur pekerjaan dan tugas dalam konteks organisasi. Dengan memberikan penugasan, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efisien karena tugas-tugas tertentu dialokasikan kepada individu atau kelompok yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu. Selanjutnya adalah metode penugasan atau HOW. Proses penugasan riset operasi melibatkan langkah-langkah seperti perumusan masalah, pengumpulan data, permodelan matematis, pengembangan solusi, dan evaluasi kinerja untuk memastikan solusi yang optimal. Selanjutnya itu kelebihan metode penugasan. Yang pertama itu adalah mendorong pembelajaran aktif. Tugas atau penugasan memberikan kesempatan bagi pelajar atau bekerja untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran atau pekerjaan, meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang kedua itu adalah pengembangan keterampilan, yaitu penugasan dapat dibantu dalam pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah,
analisis, penulisan, dan presentasi. Dan yang terakhir itu evaluasi kemajuan, yaitu melalui tugas pendidik dapat mengevaluasi pemahaman individu atau kelompok terhadap materi atau tugas yang diberikan. Di sini ada kekurangan metode penugasan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Penugasan yang rumit atau membutuhkan sumber daya khusus mungkin sulit untuk dilaksanakan bagi individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan akses. Yang kedua ada ketidakpastian tingkat pemahaman. Ada kemungkinan bahwa individu atau kelompok mungkin tidak sepenuhnya memahami tugas atau tujuan penugasan, yang dapat mengurangi efektivitas hasilnya. Di sini ada cara menggunakan metode penugasan. Yang pertama ada metode penugasan Hongaria, yang kedua ada metode penugasan maksimum, yang ketiga ada metode penugasan minimum, yang keempat ada metode penugasan berbobot, yang terakhir ada penugasan dengan kendala. Yang selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan. Masalah penugasan adalah salah satu kasus khusus dari masalah transportasi. Perbedaan metode penugasan dengan metode transportasi adalah dalam metode penugasan, kuantitas setiap pinggir kolom maupun pinggir baris dibatasi hanya sebanyak 1 unit. Metode yang tersedia untuk masalah penugasan yaitu metode Hungarian. Next, Melanie. Ini udah Karena berupa masalah penugasan, untuk dapat menyelesaikan dengan metode ini, maka jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas. Masalah dapat diselesaikan dengan mudah oleh bentuk matriks bujur sangkar, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Oke. Di sini ada masalah penugasan 1. Di masalah penugasan 1, salah satu metode yang digunakan untuk penugasan adalah metode Hungarian. Pada metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah M sumber yang mempunyai N tujuan atau tugas satu sumber untuk satu tujuan. Diasumsikan M sama dengan N, sehingga ada N faktor sehingga ada N faktorial kemungkinan. Masalah penugasan 2, masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4. Di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dalam kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas atau tujuan-tujuan. Sumbernya itu adalah pekerja, tujuan atau tugasnya pekerjaan, dan mesin-mesin. Persoalan penugasan melibatkan penugasan karyawan ke tempat tugas, penjualan ke daerah, penawaran kontrak, atau fungsi-fungsi di pabrik. Dalam menggunakan metode penugasan, pihak manajemen mencari rute penugasan yang akan mengoptimumkan tujuan tertentu. Adapun masalah penugasan 3 yaitu, jadi masalah penugasan menyangkut penempatan para pekerja pada bidang yang tersedia agar biaya yang ditanggung dapat diminimumkan. Pada model penugasan, jumlah pasokan pada setiap sumber dan jumlah permintaan pada setiap tujuan adalah 1. Artinya, setiap pekerjaan hanya menangani satu pekerjaan, dan sebaliknya, setiap pekerjaan hanya ditangani oleh satu pekerja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel persoalan penugasan. Di sini sudah ada tabelnya, kemudian juga di sini sudah ada penjelasannya, di mana X, Y, J, unit alokasi dari sumber I ke tujuan J hanya bernilai 1 atau 0. C, I, J, parameter alokasi dari sumber I ke tujuan J. Dalam hal ini berlaku 1. XI1 tambah XI2 tambah sampai XIN sama dengan 1 untuk I1, 2 sampai dengan N. Artinya bahwa pada tiap I hanya ada satu XIJ yang bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0.
Dan yang kedua yaitu X1J tambah X2J plus sampai XMJ sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Artinya pada tiap J hanya ada 1 XIJ yang bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 3. Yaitu nilai alokasi dari sumber ke tujuan sangat bergantung pada nilai CIJ dan XIJ. Namun karena XIJ hanya bernilai 1 atau 0, maka nilai alokasi tersebut sangat dipengaruhi oleh CIJ. Next. Oke. Next, Mel. Oke, baik. Di sini ada perumusan model penugasan, di situ juga ada rumus-rumusnya. Jadi di sini kita akan bahas tentang masalah minimasi digunakan jika yang ingin kita optimalkan adalah biaya dan waktu. Pada masalah minimasi, langkah-langkahnya adalah 1. Melakukan pengurangan baris dengan cara A. Memilih nilai terkecil setiap baris, B. Seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduced cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel langkah 1. A. Pilih biaya terkecil setiap kolom. B. Seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh metrik total opportunity cost. Yang ketiga, membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Yang keempat, melakukan revisi tabel. A. Untuk merevisi tabel opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput dilewati garis. Yang B. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Yang C. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Dan D. Kembali ke langkah 3. Lanjut, Mel. Nah, di sini kita ada memiliki contoh dari minimasi, yaitu terdiri dari sebuah perusahaan mempunyai 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan tiap karyawan untuk tiap jenis pekerjaan adalah berbeda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda, ditunjukkan dalam tabel biaya di bawah. Nah, pada tabel ini kita memiliki karyawan juga pekerja, di mana pekerja yaitu 1, 2, 3, 4, sedangkan karyawan terdiri dari Rani, Rano, Rini, dan Roni. Nah, di setiap pekerjaan, karyawan ini memiliki gaji atau nilai yang berbeda. Contohnya pada Rani yaitu 150, 200 pada pekerjaan kedua 200, pada pekerjaan 3 180, dan pekerjaan 4 220. Nah, di bawahnya ini terdapat juga diagram jaringan distribusi awal, di mana Rani, Rano, Rini masih memiliki tugasnya memiliki 4 pekerjaan dari masing-masing karyawan. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa membagi setiap karyawan memiliki 1 tugas saja, yaitu dengan metode pengarian. Adapun langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Melakukan pengurangan baris dengan cara A. Memilih nilai terkecil setiap baris. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Ada tabel yaitu tadi pekerjaan karyawan. Juga di sini memiliki kolom dan baris. Nah, kita memilih pada kolom baris 1, angka yang paling terkecil itu berapa. Kolom kedua, angka terkecil juga berapa, begitu pada baris seterusnya. Setelah kita mengetahui, next. Oke. Setelah kita mengetahui daripada nilai terkecil pada baris, kita selanjutnya mengurangkan nilai yang sudah kita tentukan tadi, yaitu B. Seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduced cost matrix, metrik biaya yang telah dikurangi. Nah, setelah kita melakukan pengurangan baris, kita mendapatkan hasil dari pengurangan baris tersebut, yaitu reduced cost matrix. Lanjut.
Nah, pada tahap kedua, yaitu melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel angka 1. A. Pilih biaya terkecil setiap kolom. B. Seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh metrik total operating cost. Nah, setelah tadi kita mencari pada tiap baris nilai terkecil, sekarang kita mencari nilai terkecil pada setiap kolom. Di sini yaitu pada kolom 1 yakni 0 dan begitu seterusnya. Setelah kita menentukan nilai terkecil pada setiap kolom, kita melakukan pengurangan kolom, lalu kita melakukan pengurangan kembali, di mana pengurangan tersebut terjadi total opportunity cost metric. Lanjut. Nah, pada tahap ketiga yaitu membentuk penugasan optimal. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Nah, pada tahap ini kita akan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Nah, di sini kan terdapat nih tabel angka 0-nya. Maka kita cari dulu tabel mana yang 0-nya itu paling banyak. Misalkan pada nomor 3, 0-nya ada 2, maka kita tarik ke kanan. Begitupun juga pada yang keempat. Pada baris keempat memiliki 2 0, maka kita akan menarik garis ke 4. Maka di sini dikatakan jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Karena jumlah baris, jumlah metrik tidak sama dengan jumlah yang kita tarik garis. Tarik garisnya ini hanya 3, maka kita akan melakukan revisi. Next. Nah, 4. Di sini kita akan melakukan revisi tabel. Untuk merevisi total operating cost, pilih angka terkecil yang tidak terliputi atau dilewati garis. Yang B, kurangkan angka yang tidak melewati garis dengan angka terkecil. Yang C, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. D, kembali ke langkah 3. Nah, kita di sini telah melakukan tes optimalisasi, di mana angka-angka yang tidak terlewati garis itu dikurangkan dengan nilai terkecil dengan nilai yang terkecil pada angka yang tidak tersilang oleh garis. Selebihnya, apabila angka yang bersinggungan, maka bersinggungan dengan garis, maka ditambahkan dengan nilai yang terkecil tadi. Nah, di sini telah ada data revisi metriknya, bisa dilihat. Karena jumlah tarikan garis sama dengan jumlah metrik, maka bisa dikatakan penugasan itu telah optimal. Bisa dilihat pada slide selanjutnya. Lanjut, Mel. Nah, ini kita bisa lihat, kita telah memiliki data revisi metrik, kemudian ada berikut tabel penugasannya, juga ada diagram jaringan distribusi akhir, di mana penugasan karyawan dan pekerjaan sudah memiliki masing-masing tugasnya, yaitu Rani pada pekerjaan 3 dengan biaya 180, Rano pada pekerjaan 1 dengan biaya 140, Rini pekerjaan 2 dengan biaya 200, Roni pekerjaan 4 dengan biaya 160. Dan juga di sini terdapat diagram jaring distribusi akhir, di mana karyawan memiliki tugasnya masing-masing, sehingga tidak bentrok dengan harus memilih siapa yang harus ditugaskan pada pekerjaan yang lain. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang, tadi kan kita membahas tentang masalah minimasi ya. Mungkin di sini kita akan membahas masalah maksimasi. Hampir sama, semuanya hampir sama. Cuman bedanya di sini masalah maksimasi itu yang tahap pertama yaitu melakukan pengurangan baris. Di mana kalau tadi minimasi itu memilih nilai yang paling terkecil, di sini kita pada masalah maksimasi memilih nilai yang paling besar pada setiap baris. Mungkin bisa dibaca, bisa dipahami dulu. Oke, next. Kita di sini memiliki contoh pada maksimasi.
Sebuah perusahaan memiliki 5 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 5 karyawan, di mana penugasan setiap karyawan akan mendatangkan keuntungan yang berbeda bagi perusahaan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Nah, di sini kita sama ya, memiliki data pekerjaan 1, 2, 3, dan 4, dan 5, juga memiliki karyawan, yaitu 5 karyawan, Bani, Rano, Rini, Roni, dan Rina. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan pengurangan baris. Yang pertama, kita memilih nilai terbesar setiap baris. Nah, kita sudah mendapatkan nilai yang paling besar pada setiap baris. Kemudian juga setelah mendapatkan nilai yang paling besar pada setiap baris, kita kurangkan pada matriks yang tersedia. Oke, setelah dikurangkan, maka kita akan mendapatkan opportunity loss matrix, di mana setelah pengurangan terdapat pada kolom kelima 0 pada baris pertama, kolom kedua 0 pada baris kedua, kolom ketiga pada baris kelima, kolom kedua pada baris keempat, kolom ke-1 pada baris kedua. Selanjutnya, kedua yaitu melakukan berdasarkan tabel yang ke-1. Nah, setelah kita mendapatkan pengurangan kolom pada tabel angka 1, maka kita akan mencari nilai terkecil pada setiap kolom yang nantinya kita akan kurangkan, maka hasilnya tersebut menjadi total opportunity loss matrix. Nah, kita menentukan nilai optimumnya itu sama. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Dalam contoh ini, kita bisa melihat bahwa jumlah matriksnya sendiri adalah 5, sedangkan pada penarikan garis di sini adalah berjumlah 4. Maka kita perlu wajib revisi. Next. Nah, oke. Masalah masing-masing ya, melakukan revisi. Sama, untuk melakukan revisi, kita akan melihat nilai yang paling terkecil pada setiap matriks yang tidak terlewati oleh garis, yaitu dengan cara menguranginya. Sedangkan untuk yang terlewati garis atau bersinggungan, yang bersinggungan yaitu artinya X dan Y, yaitu terdapat di angka kolom 5, baris 2 yaitu 200, dan kolom 5 pada 4 yaitu 200. Maka kita akan melakukan pengurangan pada matriks yang tidak terlewati garis, penambahan pada matriks yang bersilangan. Oke, adapun tabel penugasannya yaitu terdapat 2 alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2, di mana pada alternatif 1 Rani mendapatkan pekerjaan 2 dengan biaya 1.200. Pada alternatif 2 Rani mendapat pekerjaan 5 dengan biaya 1.500. Begitupun juga Rano mendapatkan pekerjaan 1, Rano di alternatif kedua mendapatkan pekerjaan 4 dengan biaya 1.500. Begitu juga Rini, Roni, Rina. Dan alternatif 1 dan alternatif 2 juga berbeda pada penugasan-penugasannya dengan total biaya yang sama. Jadi apabila kita telah mendapatkan revisi matrik, mendapatkan alternatif 2, yaitu yang harus diperhatikan adalah harus balancing dengan biaya. Jadi tidak boleh berbeda. Next. Next, Mel. Melan, next. Nah, kita sudah sampai pada tahap penghujung ya, di mana kita telah membahas tentang minimasi dan maksimasi. Itu yaitu saling berketerkaitan keduanya. Nah, kita ini akan bertanya-tanya apabila jumlah sumber atau pekerjaan ini berbeda atau tidak sama. Bila jumlah pekerjaan lebih besar dari jumlah sumber karyawan, maka harus ditambahkan tujuan atau karyawan semu atau yang disebut dummy worker. Biaya semu sama dengan 0 karena tidak akan terjadi biaya bila suatu pekerjaan ditugaskan ke karyawan semu. Bila jumlah sumber karyawan lebih banyak daripada pekerjaan, maka ditambahkan pekerjaan semu, yaitu dummy job. Prosedur penyelesaian sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Di sini kita memiliki contoh, yaitu
sebuah perusahaan mempunyai 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 5 karyawan. Biaya penugasan tiap karyawan untuk tiap jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat pada contoh 1, eh, lebih banyak karyawan atau pekerjaan. Bisa kita lihat bahwa ini lebih banyak eh, karyawan ya dibanding pekerjaan. Maka yang harus dilakukan adalah menambahkan pekerjaannya, yaitu dengan menambahkan dummy job pada pekerjaan tersebut. Kemudian juga di sini ada contoh 3, yaitu sebuah perusahaan memiliki 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 3 karyawan. Keuntungan penugasan tiap karyawan atau tiap jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, di sini pada contoh 3 memiliki pekerjaan atau 4 pekerjaan, sedangkan di sini karyawannya hanya 3. Maka apa yang harus dilakukan yaitu dengan menambahkan dummy worker, karena jumlah karyawan itu lebih sedikit dibanding jumlah pekerjaan, atau jumlah pekerjaan lebih banyak daripada jumlah karyawan. Next. Alhamdulillah kita telah sampai pada pengakhir slide pada presentasi kami kali ini. Mungkin ada sedikit pantun yang akan saya bacakan ya. Aku belajar tak kenal tempat taunya di Bekasi. Dari kami kelompok 4, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Mungkin mohon maaf Bapak dosen, pengampu, teman-teman juga sekalian yang mendengarkan, memperhatikan pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 meminta maaf karena kami tahu kesalahan, lupa, serta kegagalan itu hanya pada diri kami, yaitu sebagai manusia. Kebenaran hanya terdapat pada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.